Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Silva Mailestari dari kelas 4A Usman bin Affan, SD Islam Darussalam Palangkaraya. Dewan juri yang saya hormati, Dewan guru yang saya hormati, serta teman-teman semua. Saya akan membacakan soal ES02. Massa jenis didefinisikan sebagai massa benda dibagi volume. Satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Sebagai contoh beberapa nilai massa jenis. Air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Raksa memiliki massa jenis 13.600 kg per meter kubik. Besi memiliki massa jenis 7.800 kg per meter kubik. Kayu memiliki massa jenis 600 kg per meter kubik. Benda yang massa jenisnya lebih kecil dari air seperti kayu akan terapung, sedangkan yang massa jenisnya lebih besar dari air seperti paku akan tenggelam. Namun, kapal pesiar yang terbuat dari besi dan logam lainnya dapat terapung di air. Mengapa kapal pesiar bisa terapung di air? Untuk menjawab soal nomor 2, akan saya uraikan terlebih dahulu apa itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes memiliki keterkaitan dengan massa jenis, di mana bisa kita lihat di sini. Untuk mencari massa jenis, kita gunakan persamaan. Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. M sama dengan massa sama dengan satuannya adalah kilogram. V sama dengan volume dengan satuan meter kubik. Hukum Archimedes adalah hukum yang menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair dengan persamaan FA sama dengan Rho dikali G dikali VT. FA sama dengan gaya apung dengan satuan Newton. Rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan
percepatan gravitasi dengan satuan m per s kuadrat. Vt sama dengan volume yang tercelup dengan satuan meter kubik. Adapun beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Adapun beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum Archimedes. 1. Terapung. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Contohnya adalah gabus yang kita taruh di air. 2. Melayang. Massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Contohnya adalah ikan yang sedang berenang. 3. Tenggelam. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Contohnya adalah batu yang kita lemparkan ke dalam sungai, maka batu tersebut akan tenggelam. Kembali ke pertanyaan soal nomor 2. Kenapa kapal pesiar yang terbuat dari besi tidak tenggelam, sedangkan kita tahu bahwa ketika kita masukkan besi ke dalam air, maka besi itu akan tenggelam. Nah, ternyata kapal pesiar tersebut tidak tenggelam karena dia terapung, dibantu oleh gaya apung. Bisa kita lihat bahwa kapal pesiar memiliki rongga-rongga udara di dalamnya, sehingga membuat massa jenis kapal pesiar lebih kecil daripada massa jenis air, yang mengakibatkan kapal tersebut bisa terapung. Untuk menguatkan jawaban saya akan melakukan praktikum sederhana. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama air, yang kedua akuarium, yang ketiga kapal mainan, dan yang keempat adalah paku. Sini saya akan celupkan paku ke dalam air. Ternyata paku tersebut tenggelam karena massa jenis paku lebih besar daripada massa jenis air. Sini saya punya kapal mainan dan saya akan taruh di sini. Ternyata dia terapung. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air.
Kesimpulannya, benda yang memiliki gaya apung yang besar, memiliki rongga-rongga udara, dan memiliki massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan terapung. Demikianlah pembahasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.